Indonesianya maupun bahasa Indonesianya untuk cerita fiksi. Oh, berarti ini di tema pembelajaran 8 ya Bu? Saya pas dulu saya juga mengajar di kelas 4 Ibu ya, pembelajaran. Berarti di tema 8 PB2 seperti ini ya Bu ya. Oke, baik. Baik Ibu. Setelah Ibu menyampaikan KB tadi, kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran nanti Bu? Untuk metodenya yang akan saya sampaikan nanti mungkin diskusi ya Bu ya. Baik, diskusi. Kemudian ada presentasi Bu setelah diskusi. Setelah diskusi nanti anak-anak presentasi. Selain diskusi dan presentasi, apakah Ibu memberikan penjelasan? Penjelasannya mungkin konvensional ya. Berarti demonstrasi ya Bu ya. Demonstrasi, jadi Ibu menunjukkan mungkin beberapa gambar yang Ibu akan tunjukkan nanti. Baik Bu, Ibu tadi mengatakan bahwa ada metode diskusi, kemudian ada anak diminta untuk presentasi, kemudian ada demonstrasi. Nah, kenapa Ibu memilih metode ini? Metode diskusi, terus demonstrasi dan presentasi. Ya. Anak-anak itu biasanya itu susah untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan, pendapat yang menyampaikan pendapatnya. Jadi saya ingin membiasakan anak-anak untuk dapat menyampaikan pendapatnya di pelajaran. Oke Bu, itu tadi alasan Ibu ya, anak-anak lebih terbiasa untuk melaksanakan diskusi kemudian presentasi ya Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira Ibu, alat dan bahan apa yang Ibu gunakan untuk proses pembelajaran hari ini? Alat dan bahannya untuk tentu saja buku paket, terus ada buku siswa, kemudian buku penunjang ada, kemudian saya akan membuat media pembelajaran berbentuk PowerPoint. Nah, kemudian saya juga akan membuat LKPD. Ada beberapa LKPD, yaitu 2 LKPD sesuai karakteristik anak-anak. Oh iya baik. Berarti hari ini Ibu menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya. Oh iya baik. Berarti nanti ada LKPD yang terpisah. Iya. Berarti sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar anak tersebut. Baik. Nah, selain tadi Ibu mempersiapkan alat dan bahan, kemudian ada media ajar. Nah, apakah Ibu juga membuat rencana pembelajaran Bu? Iya, saya membuat RPP diferensiasi. Baik, oke. Nah, materi yang dianggap sulit Ibu. Nah, nanti kan pada saat Ibu memberikan materi ini Bu ya, setelah Ibu mempersiapkan hal-hal yang tadi, apakah menurut Ibu ada materi yang sulit yang akan dicapai oleh siswa Bu? Materi yang sulit mungkin untuk kegiatan ekonomi anak-anak sudah paham. Ya, untuk kegiatan ekonomi, terus juga di produksi, distribusi dan konsumsi mereka sudah paham. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang produksi, yaitu produksi langsung dan tidak langsung. Mungkin itu yang agak sulitnya. Baik. Berarti di materi distribusi langsung ya Bu ya? Iya, distribusi langsung dan tidak langsung. Kenapa Bu? Kenapa Bu Ibu bisa memperkirakan materi itu yang akan menjadi kesulitan bagi siswa? Mungkin kalau menurut saya mereka akan kesulitan di materi itu karena mereka sendiri tidak terjun langsung ke materi distribusi. Mereka tidak melakukan langsung distribusi karena keterbatasan sekolah juga mungkin agak hanya di kelas saja. Iya, tidak langsung terjun setelah benar. Berarti Ibu, berarti itu salah satu menjadi kesulitan juga ya Bu ya untuk kita Ibu ya, karena peserta didik susah untuk memahami tadi karena mereka tidak terjun langsung dalam peristiwa tersebut. Iya baik Bu. Selanjutnya Bu ya. Nah, setelah Ibu memberikan pembelajaran, harapan Ibu siswa itu memiliki kompetensi apa Bu? Kompetensi apa yang dimiliki siswa setelah pembelajaran? Kompetensi yang harus dimiliki siswa yang pertama mungkin dapat memahami dan menguasai, dapat menjabarkan juga untuk pengertian produksi, distribusi dan konsumsi. Berarti hari ini Ibu fokusnya ke ini ya Bu ya, produksi dan ekonomi. Bu, nanti kan setelah pembelajaran Ibu harapkan pembelajaran itu kan akan kita laksanakan setelah ini ya Bu ya. Nah, apakah ada
udah di semester 4, yaitu di semester genap, kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Karena jika di kelas tinggi itu akan didapatkan nilai untuk SMP. Mungkin dari kelas 1 sampai 3 itu nilainya masih jelek-jelek. Kelas tinggi 4, 5, 6 itu harus bagus. Nah, kita langsung ke materi hari ini yang akan Ibu jelaskan. Nah, di sini ada peta konsep yang kalian bisa lihat. Kita akan mempelajari 3 pelajaran hari ini ya. Nah, di sini ada bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Oke anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan membagikan nih LKPD. Jadi di sini Ibu mempunyai 2 LKPD yang berbeda sesuai karakteristik anak-anak 4D. Coba di sini ada LKPD A dan LKPD B. Boleh dikebelakangkan ya. Ini coba ini 1 per 2 ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang LKPD A ya. LKPD A atau LKPD 1 di atasnya nih ada angka 1. Nah, di sini tadi kita sudah bernyanyi ayo pergi ke pasar. Kalian silahkan isi apa isi dari lagu tadi pergi ke pasar ya. Kemudian soal nomor 2, lagu pergi ke pasar termasuk ke dalam kegiatan ekonomi apa? Silahkan dikerjakan dan diisi. Oke. Nah, tadi kita nyanyi tuh. Nyanyi tentang Ibu pergi ke pasar. Apa tuh isinya ya? Boleh dijabarkan? Apa tuh? LKPD 3-nya diskusi, boleh diskusi. Oke anak-anak, sekarang kita akan menampilkan hasil presentasi kalian. Ibu pengen lihat dulu di kelompok B ya. Ibu akan menunjuk. Coba Dava sama Arif. Nah, kalian boleh presentasi ke depan. Hasil karya kalian, LKPD kalian dipresentasikan di depan. Boleh? Silakan berdua di depan. Nama saya Dava dari kelompok B dan C. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD. Nelayan menangkap ikan, produksi, lelang ikan, konsumsi, ikan diangkut, distribusi, pasar, distribusi, ikan siap dimakan, konsumsi, petani teh, produksi, pabrik. Presentasikan, silakan Haula dan Afifah ke depan. Silakan presentasikan dengan lantang supaya terdengar dengan sama kawan-kawan kalian. Presentasikan hasil kerja kami. Apa isi dari lagu pergi ke pasar? Pergi ke pasar bersama ibu membeli sayur dan kebutuhan hidup. 2. Lagu pergi ke pasar termasuk ke dalam kegiatan ekonomi apa? Kegiatan konsumsi. Kemudian pembelajaran hari ini dari materi yang Ibu telah sampaikan kepada kalian dan LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian dan kalian kerjakan. Coba Ibu pengen tahu kesimpulan untuk hari ini. Ada yang bisa sampaikan? Coba kesimpulan hari ini. Coba Ibu tunjuk ya kesimpulan hari ini. Coba Nacita apa? Kita belajar tentang materi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Ada lagi yang mau mengatakan? Coba Sahrul. Kita kesimpulannya belajar apa aja nih hari ini? Belajar tentang
menerangkan distribusi itu ada dua. Distribusi langsung sama tidak langsung. Oke, tepuk tangan dengan buat Yuninda. Oke, kita tutup untuk belajar doanya. Yuninda silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Hati-hati, waalaikumsalam. Oke, barisan sini dan sini boleh pulang. Alhamdulillah ya Bu. Udah lega mau Bu. Baik aku dulu. Jadi alhamdulillah hari ini Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran, kemudian tadi saya juga udah masuk ke kelas. Ternyata kelasnya antusias sekali ya Bu ya. Luar biasa antusias mereka. Kemudian saya lihat tadi anak-anak bersemangat untuk proses pembelajaran hari ini. Bu, setelah kita melaksanakan proses pembelajaran, kemudian supervisi kelas tadi, bagaimana perasaan Bu? Perasaan saya lega, menyenangkan, terus mungkin saya juga ada rasa pengen lebih lagi meningkatkan apa yang mereka kurang. Jadi itu kesannya kita dulu ya. Deg-degan nggak Bu? Deg-degan, tapi nyaman, anak-anaknya juga nyaman. Jadi ya, jadi begitu ada informasi ada mau supervisi kelas, mungkin pertama kali Bu deg-degan juga. Persiapannya Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Nah, untuk selanjutnya, pada saat Ibu proses pembelajaran tadi, bisa nggak Ibu ceritakan hal-hal yang menurut Ibu, wah aku puas nih dengan proses pembelajaran ini. Terus ada hal yang tidak memuaskan juga Bu pada saat Ibu proses pembelajaran ini. Untuk puasnya, saya puas sekali itu karena anak-anak menyerap materinya dengan baik. Karena mereka bisa melihat apa yang benar-benar gambarannya gitu, gambaran dari proses-proses kegiatan ekonominya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kurang. Menurut saya mungkin kurangnya itu dari saya prediksi itu kan dari diskusinya mereka, diskusi menyampaikannya, yaitu saya kurang puasnya di situ. Mereka masih terbata-bata dan sebagainya. Oke, berarti di situ ya Bu ya kurangnya Ibu ya. Berarti benar ya Bu ya. Iya, Tadi perkiraan Ibu mereka akan mentoknya atau kurangnya antusiasnya dalam proses diskusi atau presentasi tadi ya Bu. Berarti pertanyaan nomor 3 ini sudah terjawab. Nah, kesulitan siswa tadi pastilah ya Bu ya. Presentasi. Iya, presentasinya. Ibu bisa lihat di situ ya. Iya, terbata-bata, suaranya kurang jelas, terus kedengaran. Jadi anak-anak pun yang mendengarnya juga ngomong apa tuh nggak tahu. Oke, jadi peserta didik juga nggak bisa, teman-temannya lain juga nggak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh mereka tadi Ibu ya. Nah terus selain tadi itu menjadi kesulitan siswa, apakah ini juga menjadi kesulitan bagi Ibu dengan adanya hasil presentasi peserta didik atau matematika? Apakah itu juga menjadi kesulitan Ibu? Kesulitan saya untuk bisa merubah mereka menjadi lancar kayak presentasinya itu. Itu berarti itu kesulitan Ibu ya. Kemudian Bu, setelah Ibu menemukan kesulitan tadi pada saat peserta didik mempresentasikan hasilnya dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, apakah Ibu mempunyai solusi alternatif untuk hal ini? Solusi dan alternatifnya mungkin saya kalau untuk solusi untuk kelas saya sendiri, saya akan membiasakan untuk mereka bisa mengumpulkan pendapat, bertukar pikiran, kemudian yaitu presentasinya agak sering dilakukan mungkin sehari berapa kali berapa kelompok, dan setiap orang harus wajib dan setiap pembelajaran ya Bu ya. Jadi biar mereka membiasakan diri untuk mengemukakan pendapat ya. Baik Bu, setelah tadi kita menemukan permasalahan yang ada di kelas Ibu adalah siswa itu kesulitan untuk mengemukakan pendapat pada saat presentasinya dengan
kita cari solusinya sama-sama ya Bu ya, mengidentifikasikan seberapa besar nih yang harus kita lakukan, rencana yang akan kita sampaikan nanti ke anak-anak supaya kesulitan ini bisa teratasi. Jadi kalau rencana saya itu begitu ada pembelajaran, saya akan kasih tahu bagaimana apa yang mau disampaikan. Mungkin saya lebih mendengarkan mereka supaya pembelajaran itu terjadi secara dua arah. Gitu. Mungkin kemarin hanya terjadi satu arah, kemudian mereka belum mau dari situ. Kemudian juga di sekolah juga harusnya memfasilitasi lebih banyak gitu, misalkan mengadakan acara-acara apa supaya mereka lebih percaya diri gitu, membiasakan mereka tampil di muka umum gitu. Terus itu juga mungkin ini Bu ya, mungkin Ibu tadi bilang mengungkapkan pendapat di depan umum. Menurut Ibu nih, apa Bu program yang harus dilaksanakan sekolah supaya peserta didik ini mau mengungkapkan pendapat tadi? Yaitu kalau misalkan contohnya itu kayak misalkan pentas seni itu setiap kelas harus ada perwakilannya, entah itu puisi, entah itu menari. Mereka mempunyai percaya diri yang baik gitu, untuk tampil di banyak orang gitu. Pentas seni ya Bu ya, pentas seni yang diadakan sekolah ya Bu ya, mungkin pada saat setelah ulangan ya Bu. Tadi kan kita udah ketemu nih Ibu sudah menyelesaikan solusinya tadi seperti apa gitu kan ya, pentas seni. Kemudian dari kegiatan pentas seni yang Ibu harapkan agar peserta didik bisa mengemukakan pendapatnya di depan umum, mungkin dengan lomba-lomba tadi ya Ibu ya, tujuan yang ingin Ibu capai dari kegiatan itu Bu apa? Tujuannya anak bisa jadi percaya diri, bisa mengemukakan pendapat, bisa terbiasa di depan umum gitu, jadi tidak malu, tidak merasa canggung gitu. Seperti apa mereka percaya diri. Oke, berarti itulah sebenarnya yang ingin Ibu capai ya Bu ya, dengan adanya yang lebih berani. Ya. Ternyata ada efeknya Bu ya, dari kelas kemudian pengembangan diri yang harus kita lakukan, kemudian sekolah juga harus memfasilitasi kita. Dari program yang ingin Ibu laksanakan atau pengembangan diri terhadap peserta didik yang ingin Ibu lakukan tadi ya, ukuran keberhasilan ya Bu. Nah, kita kan kalau setiap sesuatu yang ingin kita laksanakan itu kan pasti ingin tingkat keberhasilannya itu berapa gitu Bu ya. Nah, kira-kira berapa persen atau berapa siswa yang ingin Ibu berhasil ya. Ke kelasannya itu ada sekitar 25 siswa. 25 siswa di kelas Ibu ya Bu ya. Saya ingin mereka itu minimal bisa 22 orang. Oh, berarti sekitar 97% ya Bu ya. 90 sampai semua lah gitu. Mantap Ibu. Penting. Cita-cita Ibu keren banget Ibu. 95% peserta didik Ibu khusus di kelas Ibu bisa mengemukakan pendapat dengan percaya diri, kemudian dengan menggunakan bahasa mereka sendiri tanpa terbata-bata ya Bu ya. Baik. Nah, Ibu, selain tadi Ibu udah program, kemudian tujuan yang ingin Ibu capai, kemudian keberhasilannya, Ibu mengharapkan ada nggak dukungan dari pihak mana? Dukungannya tadi yang pertama tuh pihak sekolah, tentu yang kayak mengadakan acara-acara seni dan sebagainya gitu. Kemudian juga orang tua. Kadang kan orang tua yang anak pentas seni males, harus ini dia antar ke sana jemput itu, dan sekalian mungkin ada harus yang memfasilitasi makan anaknya, mungkin jajannya itu kan harus ada dukungan dari orang tua juga kan gitu. Jadi mungkin di rumah juga ya Bu ya. Di rumah juga mungkin dia biasakan bercerita. Iya betul, juga bercerita, mengungkapkan pendapat dengan jangan anak-anak mau bilang apa harus udah nggak boleh paksa dia, nggak boleh Bu ya. Jadi biarkan mereka cerita dulu apa yang mereka mau sampaikan. Sedia mendengarkan. Nah Bu, selain tadi dari pihak sekolah, kemudian dari orang tua, apakah dari Ibu sendiri juga perlu untuk ambil andil dalam kondisi seperti ini? Tentu saja, karena belajar mereka setiap hari kan belajar sama saya, jadi saya emang dari pembelajaran harus membiasakan tadi Bu ya.
lebih legowo atau lebih enak menyampaikan pendapat dengan percaya diri ya Bu ya. Jadi Ibu akan melaksanakan pengembangan diri di kelas Ibu, dan tingkat keberhasilannya adalah 95% peserta didik Ibu sudah bisa untuk mengumumkan pendapat, yang didukung oleh program sekolah